Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullah. Masuk pada Al-Kabirah As-Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, yaitu aklur riba, memakan harta riba. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang besarnya dosa riba. Ayat pertama dalam Al-Baqarah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba. Wa dharu ma baqiya minar riba, disebutkan oleh mufassirin, para ahli tafsir, tinggalkan muamalah yang ada dari riba. Apapun muamalah yang itu riba, tinggalkanlah. Dan apa yang telah lalu, misalnya kalian pernah terjatuh di dalamnya, kamu tinggalkan, kamu bertobat kepada Allah, afallahu anhu ma salaf. Allah akan mengampuni apa yang telah lalu. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak berhenti, tidak melaksanakan nasihat Allah ini, terus melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah, yakinlah bahwa Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ini adalah dalil yang pertama. Fa'dhanu biharbin minallah, peperangan dari Allah kepada kalian. Dari potongan ayat ini, orang yang melakukan riba tersebut maka telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, dalil yang menunjukkan bahwa riba di situ termasuk dosa besar adalah firman Allah, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, tidaklah mereka nanti pada hari kiamat bangkit dari kuburnya, kecuali bangkitnya mereka, bangunnya mereka di hari kiamat kelak seperti orang yang yatakhabbatu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan setan dengan keadaannya seperti orang gila. Ya, kita tahu orang yang kesurupan, orang gila. Dia tidak bisa mengontrol anggota tubuhnya. Nah, ini hukuman dari Allah ketika nanti hari kiamat orang-orang yang di dunia interaksi, kerja, semuanya mengandung riba dan dia tidak bertobat, maka pada hari kiamat
mereka bangkit seperti orang-orang yang kerasukan setan dengan kegilaannya. Dalam ayat yang lain, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang melakukannya, dia mengulangi kembali berbuat riba. Ya, lihat kalimat ini. Wa man 'ada, kembali. Sebelumnya dia mungkin sudah sadar, tapi dia kembali melakukan riba itu. Maka faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penduduk neraka dan mereka kekal. Allah menggunakan lafaz hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka. Ya. Ini seperti pada dosa besar membunuh. Orang yang membunuh dengan sengaja, Allah menggunakan kekal di dalam neraka. Berarti menunjukkan dari sini riba, orang yang melakukannya itu masuk dalam kategori dosa yang sangat-sangat besar. Bahkan Allah mengancam khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sebagian para ulama menyebutkan wa man 'ada ila akhdhi riba ba'da an balaghahu nahyu minallah. Barang siapa yang kembali berbuat riba, melakukan muamalah dengan cara ribawi setelah sampai larangan Allah, ilmu kepada dia bahwa itu haram, wa qamat 'alail hujjah, sudah ditegakkan hujjah pada dia, tapi terus dia melakukan hal itu, faqad istahaqqa dukhulan nari wal khuluda fiha, maka orang itu berhak masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ini dijelaskan oleh sebagian mufassir. Namun wa hadzal khuludu finnar al maqsudu bihi al baqa'ut tawilu fiha. Kekal di sini sebagaimana yang pernah kita sebutkan, karena dia mungkin seorang muwahhid, seorang muslim beriman, tidak jatuh dalam kesyirikan, ya sholat tapi riba, interaksi muamalahnya dengan riba, sudah hujah disampaikan kepada dia tentang keharamannya, terus dia tidak mau bertobat, maka dia di dalam neraka kekal. Namun disebutkan kekal di sini bukan berarti selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Ya, bukan itu, tapi disebutkan oleh para ulama kekal di sini maksudnya adalah al-baqa'ut tawilu fiha, dengan waktu yang sangat-sangat lama. Berbeda dengan dosa yang lain yang tanpa penyebutan khulud. Ya, dosa-dosa besar selain syirik yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, yang tidak ada kata kekal, mungkin dosa besar yang menyebabkan tinggal lama di neraka, tapi kalau disebutkan khulud di sini semakin panjang. Waktu dia di neraka itu diazab dalam waktu yang sangat-sangat panjang sekali. Na'udzubillah min dzalik. Fa inal khuluda daima fiha la yakunu illa lil kuffar. Karena kekal yang sifatnya selama-lamanya itu adalah diperoleh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang bukan muslim. Maka mereka itu kekal selama-lamanya. Amma ahlu tauhid fala yadkhuluna fiha atau fala yukhalladuna fiha. Adapun ahlu tauhid yang dia sholat, dia tidak jatuh dalam kesyirikan, seorang muwahhid mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah yang lain, rukun-rukun Islam dia kerjakan, tapi satu ini yang dia lakukan, dosa besar ini. Fala yukhalladuna fiha, dia tidak kekal di sana, namun tinggal diazab oleh Allah dalam waktu yang sangat lama.
Berarti ini menunjukkan besarnya dosa riba. Nanti akan ada beberapa faedah terkait ini. Fahada wa'idun 'azimun bil khuludi finnar, kata Az-Zahabi. Ini adalah ancaman yang sangat besar dengan kalimat kekal di dalam neraka. Kama tara liman 'ada ila riba ba'dal mau'izah fala haula wala quwata illa billah. Sebagaimana kamu lihat bagi orang-orang yang sudah mendapatkan nasihat dari Allah, dari Rasulnya, ilmu sudah sampai, namun dia terus melakukan itu. Fala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil-dalil dari ayat yang menunjukkan riba itu dosa besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah ini bukan sesuatu yang remeh. Banyak kaum muslimin, bahkan mungkin yang dia sudah ngaji, ya, belum tahu di sana ada muamalah yang ternyata itu riba. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Kalau kita biasanya taunya itu riba dalam hal utang piutang, ya, hutang piutang. Kita utang suatu nilai tertentu, kemudian kita kembalikan dengan nilai yang lebih, kan gitu biasanya ya. Tapi di sana ada muamalah yang itu riba ternyata. Dan banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin dan menyangka itu bukan riba, padahal itu riba. Ya. Jadi penting kita itu tahu riba dan jenis-jenisnya. Banyak sekali jenis-jenis muamalah yang itu ternyata adalah riba. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Kemudian kita lanjutkan dulu dalil dari sunnah tentang besarnya dosa riba. Hadis Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa 7 dosa yang menghancurkan itu wahai Rasul? Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihir, perbuatan sihir sudah kita pelajari, syirik sudah kita pelajari, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan tidak dengan jalan yang hak, ini juga sudah kita pelajari. Wa aklur riba, dan makan harta riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran saat musuh sudah berhadapan dengan kita. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminah yang menjaga kehormatan dengan tuduhan zina. Ini adalah 7 dosa yang menghancurkan, kata Rasulullah SAW. Masuk di situ tadi tentang riba, menghancurkan orangnya, menghancurkan kehidupan dia, menghancurkan umur dia, menghancurkan harta dia. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la'anallah, Allah melaknat. Apa artinya Allah melaknat? Apa Mas Dadak, Allah melaknat, apa artinya melaknat? Sudah berapa waktu kita lewati melaknat? Artinya melawat. Abu Zaki, Abu Rafi, ya asanta, dijauhkan dari rahmat Allah. Dulu pernah kita pelajari iblis. Iblis, ya, dari balasa artinya al-matrud min rahmatillah,
dijauhkan dari rahmat Allah. Syaitan al-mal'un, setan yang terlaknat. Terlaknat maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. La'anallah, Allah melaknat, artinya Allah tidak merahmati. Jauh sekali orang itu dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat dibutuhkan oleh kita dalam menjalani hidup. Butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tidak ada seorang makhluk pun di alam semesta, pasti dia itu ada butuh kepada rahmat Allah. Ini dia dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa itu? Akilar riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberikan riba. Riba nanti kita akan pelajari, itu artinya tambahan. Misalnya tadi pinjam meminjam. Orang yang menghutangi, ya, orang yang menghutangi, kemudian saat dikembalikan dengan nilai yang lebih, yang disebut ziyadah, tambahan. Inilah riba. Orang yang mengambil disebut akil. Orang yang memberi disebut mukil. Dan Allah melaknat dua-duanya. Ya, butuh rumah, butuh mobil, alasan ini alasan itu, pergi ke bank pinjam uang. Ya, bank meminjami, tidak mungkin pinjam begitu saja. Pasti ada reward yang harus kita kembalikan kepada dia berupa tambahan. Ya, maka itulah riba, faidah ribawiyah. Bahasa Arabnya faidah ribawiyah. Tambahan itu adalah riba. Banknya yang mengambil disebut akil, yang mukil, yang dia terzolimi, harusnya dalam konteks terzolimi karena dia yang mengeluarkan, memberikan tambahan itu, dia juga terlaknat. Rawahu Muslim. Wa Tirmidzi, fasada, dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah menambahkan wa syahidaihi wa katibahu, dua saksinya dan penulisnya. Apa biasanya? Dalam bank ini penulisnya apa namanya? Notaris. Pokoknya bagian pencatat. Saksi sekaligus pencatatnya itu masuk di dalam yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu yaumal qiyamah. Orang yang makan riba, orang yang memberi riba, tambahan itu penulisnya, jika mereka sudah tahu tapi terus melakukan, mereka itu terlaknat pada hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil-dalil tentang besarnya dosa riba. Sekarang kita akan pelajari beberapa faedah tentang riba. Secara bahasa riba itu artinya adalah ziyadah. Ya, secara bahasa Arab riba itu adalah ziyadah, ada tambahan. Dalam syariat riba itu adalah ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Adanya penambahan dari dua alat tukar. Ya, adanya tambahan dari salah satu dua alat tukar yang dua-duanya sejenis. Nanti kita akan pelajari harta-harta ribawi.
adanya tambahan pada salah satu dari dua alat tukar yang sejenis min ghairi an yuqabila hadhi ziyadata iwadun, yang tidak ada pengganti dari tambahan tersebut. Tidak ada timbal balik yang mengcoveri, tidak ada timbal balik yang menyamai tambahan tersebut. Jadi semata-mata ada tambahan, tidak ada pembanding yang mengcover, yang menutup tambahan tersebut dari orang yang satunya. Hukmuhu, sekarang hukumnya. Ar-riba, nanti kita akan pelajari harta-harta riba dan contoh-contohnya seperti apa. Itu tadi secara pengertian. Sekarang hukumnya. Riba muharramun fi kitabillah. Riba ini adalah haram hukumnya di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain tadi kita belum membaca di dalam kitab. Beliau tidak menyebutkan dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah juga. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Ya, Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat yang tadi kita baca, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan. Ya, disebutkan dalam tafsirnya kok seperti itu, kenapa? Litadkhumi butunihim bisababi aklihim ar-riba fid dunya. Karena perut-perut mereka telah dipenuhi dari hasil riba ketika di dunia. Wa'adahu Rasulullah SAW minal kabair. Rasulullah menilai, menghitung riba itu termasuk dosa besar. La'ana kulla al-muta'amilina biriba. Allah melaknat seluruh orang-orang yang berhubungan, yang bermuamalah dengan cara riba. Ala ai halin kanu, bagaimanapun kondisi mereka semuanya. Sebagaimana dalam hadis tadi, la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Wa qala, dalam riwayat yang lain ada tambahan hum sawaun. Rasulullah melaknat, mendoakan kejelekan agar dijauhkan dari rahmat Allah. La'ana Rasulullah berarti Rasulullah mendoakan. Rasulullah melaknat, mendoakan orang-orang yang makan riba, memberi riba, mencatat riba, akad riba tersebut antara si pengambil dan si pemberi, yang mencatat, bagian pencatatnya, wa syahidaihi, dan dua saksinya dilaknat oleh Rasulullah, didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Hum sawaun, mereka itu sama, yang ngambil, yang beri, yang nulis, dan yang bersaksi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan apa? Pemberi, ya, yang ngambil, yang menulis, kemudian saksi. Bagaimana jika dia kerjanya itu tidak langsung berkaitan dengan riba? Dia bukan sebagai tellernya, bukan sebagai apa yang tanya-tanya itu apa namanya? Customernya, bagian yang ngitung, bagian yang nulis. Bukan bagian itu, tapi kerja di bank, di muassasah bank ribawi, tapi tidak langsung bersentuhan. Seperti apa disebutkan oleh para ulama, seperti saik, sopir, atau haris, satpam. Satpam tugasnya apa? Jaga, ya, tidak langsung bersentuhan dengan pekerjaan riba tadi. Kalau pekerjaan riba, semua yang kerja di dalam bank tersebut semuanya masuk. Nah, sekarang yang di luar itu seperti penjaganya, kemudian
orang yang nyupiri. Ya. Bagaimana kata Syekh Ibn Utsaimin, pernah ditanya, hal yajuzul amal fi muassasatin ribawiyatin kasaikin au harisin. Ya Syekh, apakah boleh seorang itu kerja di bank tapi sebagai sopir atau sebagai satpam? Fajaba, kata beliau, la yajuzul amalu bil muassasatir ribawiyah. Tidak boleh kerja di bank-bank ribawiyah. Ini kita sorhatan ya, maksudnya nyebutnya bank ya, tapi enggak nyebut bank namanya secara umum, bank. Ya memang harus disebutkan kan itu. Bank itu termasuk yang dilarang, kata beliau. Tidak boleh kerja di sana. Mau diartikan apa? Selain bank apa? Perusahaan utang piutang. Apa? Abu Zaki yang tahu mungkin? Perusahaan apa namanya? Bank itu. Apa? Perusahaan pembiayaan. Nah, itu bahasa halusnya itu. Bahasa halusnya pembiayaan. Ya. Perusahaan pendukung masyarakat. Nah, namanya kan bagus ya. Perusahaan pendukung masyarakat. Alias tadi muassasah ribawiyah. Suatu organisasi, suatu perusahaan yang itu bergerak dalam bidang riba. Walau kana al-insanu sa'iqan aw harisan, walaupun orang itu kerjanya supir atau satpam. Wa dzalika li anna dukhulahu fi wadhifatin inda muassasatin ribawiyatin yastalzimur ridha biha. Ini alasan beliau. Orang yang masuk di situ walaupun tidak langsung kerjanya itu riba, masalah riba, bukan yang saksi, bukan yang menulis, bukan yang menghitung, bukan yang menyetor, pokoknya yang bukan yang di dalam bank. Dia kerja di situ di inda muassasatin ribawiyatin yastalzimur ridha biha. Maka di situ ada konsekuensi, berarti dia meridhoi perusahaan tersebut. Meridhoi muamalah itu. Ya mau ndak mau. Nah, ente kan kerja di situ, mau ndak mau ya meridhoi perusahaan itu kan gitu. Kalau nggak kerja di situ ya nggak dapat bayaran kan itu. Berarti di situ ada unsur ridho. Mau ndak mau, kalau kamu kerja di situ, baik sopir maupun satpam, mengandung unsur ridho. Li'anna man yungkiru syai'a la yumkin an ya'mala li maslahatihi. Karena orang yang mengingkari sesuatu, diingkari, kalau seandainya itu diingkari, maka tidak mungkin dia itu akan bekerja di situ untuk kemaslahatan dia. Ya, kalau bank ini dia ingkari, tidak mungkin dia menjaganya kan gitu kan bahasanya. Kalau dia ingkari. Tapi kalau dia kerja di situ, berarti menunjukkan di situ ada nilai dia ridho. Ya, kalau dia dari itu dia tinggalkan. Fa idza amila li maslahatihi fa innahu yakunu radiyan bihi. Jika dia kerja untuk kemaslahatan bank tadi, baik untuk supirnya, satpamnya, dan semisalnya dalam lingkup bank itu, maka hakikatnya dia itu ridho. Syekh Ibn Utsaimin ini yang ngomong Syekh, bukan saya. Berarti dia itu ridho. Pasti dianggap orang itu ridho. Kalau nggak ridho pasti dia tinggalkan kan gitu. Waradi bi syai'i al-muharram yanaluhu min itsmihi. Dan orang yang sudah dianggap ridho terhadap sesuatu yang haram, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, amma man kana yubashirul qaida wal kitabata wal irsala wal ida'a wa ma asbadalik fa wala syakka annahu mubashirun lil haram. Adapun yang langsung interaksi sebagai tellernya, penulisnya, yang mentransfernya, yang menyetornya, ya bagian yang di dalam bank itu, maka tidak diragukan, dia langsung interaksi dengan hal yang haram. Waqad tsabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
annau la'ana akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat, menyebutkan laknat bagi orang yang makan, yang memberi, saksinya dan penulisnya, mereka semua sama. Nah, ini yang di dalam kantornya tadi, dalam lingkup kerja yang langsung interaksi. Ini adalah hukum orang yang bekerja di kantor-kantor muasasah organisasi yang notabene di situ adalah riba. Sekarang kenapa sih hikmahnya kok dilarang ini, kenapa? Orang yang melakukan muamalah riba ini kenapa Allah melarangnya? Hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, satu, at-ta'amulu birriba yahmilu ala hubbidzat. Orang yang bermuamalah dengan cara riba itu akan mendorong dia, akan menjadikan dia cinta dunia, cinta materi dengan cinta yang setinggi-tingginya. Ini yang pertama, menjadi gila terhadap materi duniawi. Kan gampang kan, dengan riba gak kerja gak tulus ya. Mas Dadak tak kasih 1 juta, 1 juta, 5 orang 1 juta, 1 juta, 1 juta. Setiap bulan balik 1.200.000. 5 orang berarti jadi 1 juta ya. 200 kali 5 mas, gak usah kerja, nyantai. Ya, mendorong orang itu akan menjadi cinta buta terhadap materi duniawi. Akan semakin sulit lepas dengan muamalah tersebut karena semakin cinta, gampangnya untuk mendapatkan uang. Wa taqallub ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. Akan tamak dia. Kata para ulama, semakin tamak terhadap mengumpulkan harta itu dari jalan-jalan selain yang disyariatkan. Semakin cinta materi duniawi, semakin tamak untuk mengumpulkan harta. Begitu ya. Semakin dikasihkan, mesti gajinya kan banyak-banyak. Gak ada yang gajinya sedikit ya. Begitu ya. Mas Abu Dadak, sate itu ada anunya enggak? Enggak ada ya. Gajinya segitulah. Tapi riba mesti gajinya besar-besar. Ya. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu besar. Baik yang mungkin dari pegawai yang mungkin masih pemula itu masuk sudah dapat gaji yang besar. Terlebih-lebih yang levelnya yang di atas semakin besar. Ya. Mereka tidak akan puas dengan apa yang mereka peroleh, terus akan mengeruk harta tersebut dari masyarakat. Tidak akan pernah puas. Kata para ulama, tagalub, semakin tamak mereka untuk mengumpulkan harta. Wa tahrimu rahmatan bil ibad. Allah mengharamkan riba itu sebagai bentuk rahmat bil ibad, sebagai bentuk rahmat kepada hamba-hamba Allah. Fa inna fihi akhdhan li amwalil akharin bi ghairi iwadin. Orang yang menggunakan riba berarti dia itu mengambil harta-harta manusia tanpa adanya ganti. Tidak ada ganti rugi, dia mengambil tadi faedah-faedah tambahan bunga-bunga tadi dia ambil tanpa ada pemberian setimpal dari ganti itu. Ya. Idzil murabi ya'kulu amwalan nasi duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Karena orang yang interaksi bermuamalah dengan riba, yang menghutangi tadi, berarti dia makan harta manusia, di mana manusia tidak mengambil sedikit pun faedah yang setimpal dari tambahan yang mereka berikan. Jadi utang disebutkan oleh para ulama, utang piutang itu babnya adalah ta'awun. Seorang muslim dengan muslim yang lain dalam bab hutang piutang itu babnya adalah at-ta'awun,
berta'awun. Ada saudara kita yang nggak mampu menjaga kehormatan diri, qadarullah terpaksa dengan hutang dia baru bisa menutupi hajat dia. Misalnya, tidak ada jalan lain. Ya. Ketika kita ngasih hutang kepada dia, itu babnya ta'awun. Ya, bukan kita mencari kesempatan keuntungan dari orang ini. Ini sudah menderita. Kalau kita kasih bunga-bunga tadi, tambah menderita lagi. Ya, sampai ada dulu, ya ada kisah di luar kota sana, enggak saya sebutkan. Ada seseorang punya mobil. Mobilnya itu mobil biasa, mobil apa ya, Cherry kayak gitulah. Tapi masih bagus, mobil Cherry. Kemudian ada salah seorang di kota itu juga, walaupun dia mungkin dalam tanda kutip sudah punya ilmu, tapi masih interaksi dengan hal ini, riba ini. Ya, notabene sudah punya ilmu, sudah punya bekal ilmu agama, tapi dia tetap menerjang tentang riba ini, muamalah ribawiyah. Belilah dia mobil yang lebih bagus. Seingat saya mobilnya apa yang kotak putih itu apa? Besar putih itu apa? Apa namanya? Lucio. Satunya Lucio, satunya apa? Grand Max. Si Bapak A punya tadi Cherry, masih bagus. Yang satunya beli Grand Max baru gres, tapi dengan cara riba, ya, dengan utang tadi. Tentunya kalau semakin nggak dibayar, sudah jatuh tempo nggak dibayar, kan bunga semakin bertambah, ya, semakin besar, semakin banyak. Dalam kondisi memang si Bapak B ini, ya, terkenal di masyarakat itu hidupnya hedon. Banyak menghabiskan harta dia secara berlebih-lebihan. Ya, habis-habisan dengan harta dia. Kemudian pada suatu ketika, ya, mobil tadi kan masih bagus ini, tapi belum lunas, masih banyak utangnya itu. Si Bapak A karena saking percayanya, karena kan sama-sama punya agama ini. Si A punya agama, si B mungkin agamanya melebihi si A. Si B ini yang tadi yang beli dengan riba. Mobil A, Cherry tadi sama Bapak A dipinjemkan. Ya karena percaya orang pinjem. Saking percayanya, sa STNK-nya, sa BPKB-nya dipinjemkan. Jaminannya, yang ngomongnya pinjem keluar kota, dibawa keluar kota, pinjem. Kemudian mobil yang Grand Max tadi ditaruh di rumahnya Bapak A. Ya. Karena saking percaya ndak ada suudzon, ndak ada, sudah wong kenal ngaji, ya jenggoten. Ya punya ilmu. Saking polosnya sa STNK-nya dipinjemkan juga. Ya, saking polosnya, saking percayanya ini, ikhwah ini saking percaya, sa mobilnya sa STNK-nya dipinjemkan. Ya ngomongnya beberapa hari pinjem keluar kota. Ternyata ditunggu, enggak balik-balik. Orangnya itu enggak balik-balik. Ke kota itu sudah enggak pernah di situ. Pindah keluar kota, rumahnya yang ngontrak itu sudah enggak ditinggali. Tinggal di luar kota yang lain, sudah itu berapa waktu yang lama baru bisa dihubungi. Ya. Apa yang disampaikan? Wes iki Cherry ini gayaku ae. Itu Grand Max gaya wakmu, dan teruskan lanjutkan cicilannya. Ya Allah, ini Bapak Fulan ini ya, ini kerjanya pontang-panting mobil Cherry, ada perjuangan untuk membelinya. Disuruh teruskan. Bayangkan. Setelah itu dihubungi, di telepon enggak bisa, sudah. Dihubungi janji-janji aja. Ya, sampai sekarang tidak pernah kembali itu mobil Cherry. Ya si Bapak ini kerepotan, utang mobil itu puluhan juta,
terus berkembang, ya harus segera dilunasi. Sampai akhirnya keluarga besar ngasih pinjaman. Sahihnya ini, ngasih pinjaman berupa uang agar bapak A ini ngelunasi, agar bunganya berhenti. Dilunasi tapi dengan diutangi dari keluarga besar. Akhirnya terbelilah dengan lunas mobil itu, ya jadi miliknya siapa? Si bapak A tadi. Tapi dengan apa? Bayar utang lagi kepada keluarga besar, walaupun tanpa riba. Ya, syahidnya apa? Riba atau utang piutang itu babnya adalah ta'awun, membantu, saling membantu antara kaum muslimin. Yang membantu dapat pahala besar dengan menolong saudara-saudaranya, dan yang terbantu akan tertutupi apa yang dia butuhkan dari hajat-hajat dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kama anna yuaddi ila tadakhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Riba ini akan mengantarkan untuk menumpuk-numpuk harta, ya, memperbanyak harta dan merampas harta-harta orang-orang fakir miskin. Kan tadi mengambil kesempatan orang fakir miskin yang butuh tadi, akhirnya hutang, ya, hutang ke bank ngasih bunga, nanti kesulitan bayar, semakin bertambah bunganya, kan gitu. Jalan ceritanya kan gitu. Berarti dia itu menumpuk harta dan merampas harta orang fakir miskin. Bahasa kasarnya, kon kerja saiki wis golek dhuwit, bungae sakmene pokoke harus dikasihkan kepada saya. Ya, menumpuk harta dengan merampas harta orang-orang fakir miskin. Yu'awidul murabiyal kaslal wal khumul. Riba itu akan menjadikan orangnya malas, terbiasa kemalasan, kerjanya malas, wal khumul, menjadi orang yang lemah, tidak orang yang bekerja keras dalam hidupnya. Wal ibti'ada 'anil istighali bil makasib al-mubaha an-nafiyah, dan menjauhkan orang tersebut dari bekerja, dari pekerjaan-pekerjaan yang mubahah, yang nafi'ah. Ya. Jual beli sate walaupun untungnya enggak banyak, ya seperti enggak riba gitu. Jual beli buah, jual beli mobil, jual beli mainan, ya kan pekerjaan kita, jual beli minyak wangi, jual beli madu. Apa lagi biasanya? Ikhwan-ikhwan ini jual beli susu. Kan gitu ya. Walaupun mungkin faedah yang diambil tidak banyak, ya, tapi itu mubah, barokah, daripada orang yang dengan riba mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Kama anna fihi qat'an lil ma'ruf bainan nas wasaddan li babil qardil hasan. Di dalam riba itu akan memutus orang untuk berbuat ihsan dengan dia menghutangi yang harusnya berbuat ihsan, sekedar membantu saudaranya. Tapi di situ dia tidak berbuat ihsan, bahkan merampas harta yang lebih banyak dari dia. Wasad dan liba bil qardil hasan, akan menutup pintu-pintu utang yang dengan cara hasan, dengan cara baik. Ya. Wa tahkumu tabaqatun minal murabin bi amwalil ummah waqtisadil bilad. Bahkan organisasi-organisasi ribawi, kantor-kantor yang bekerja dalam urusan bidang riba ini akan mengambil harta umat dan ekonomi negara. Naudzubillah min dzalik wa huwa maksiyatun 'azimatun lillah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Wa in zada malal murabi fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu wa la yubariku fi. Ini harusnya diperhatikan. Bagi orang-orang yang kerja muamalah dengan riba ini, walaupun kata para ulama, harta dia semakin bertambah dengan kerjanya dia dengan riba itu, namun Allah akan menghapus keberkahannya. Dan Allah tidak akan memberkahi orang itu.
Dalilnya apa? Firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan yurbi as-shadaqat, akan mengembangkan sedekah-sedekah. Ya, barokahnya hilang, kehidupan dia mungkin zahirnya punya banyak harta, tapi di situ kosong dari keberkahan. Semakin jauh dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai keberkahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hikmah-hikmah yang terkandung dalam haramnya riba. Sekarang kita akan pelajari macam-macam riba. Ya, ini cukup sulit. Ya, mirip dengan zakat kemarin. Kalau zakat kemarin kan agak melebar ya. Ini juga berkaitan dengan harta benda, seperti zakat kemarin juga berkaitan dengan harta benda. Yang pertama, jenis riba yang diharamkan di dalam syariat namanya adalah riba al-fadl. Riba al-fadl. Fadl sendiri itu artinya tambahan. Fadl itu artinya tambahan. Riba al-fadl. Huwa ziyadatu fi ahadil badalaini ribawayaini muttafiqaini jinsan. Dia adalah tambahan di dalam salah satu dari dua alat tukar yang sama-sama jenis dari harta ribawi yang jenisnya sama. Ya. Digunakan dalam thariqah yang itu akan menghasilkan riba. Contohnya dengan contoh lebih jelas. An yastariya syakhsun min akhar alfa sa'in minal qamah. Ada orang yang membeli 1000 sa' gandum halus dengan 200 sa' gandum juga. Nah, misalnya satunya gandumnya mungkin sudah cukup lama, mau expired mungkin, atau jenisnya mungkin kurang bagus. Ya. 200 kilo. Membeli 100 kilo gandum sama-sama gandum. Mungkin di sini dari kualitas mungkin lebih bagus. Mungkin baru dipanen atau yang semisalnya. 200 membeli 100 gandum, sama-sama gandum. Ya. Maka di sini disebut riba al-fadl karena gandum ini termasuk harta ribawi. Ya, kalau membeli dengan adanya ziyadah, kalau zaman dulu kan barter kan bahasanya gitu ya. Beli barang dengan barang, beli gandum dengan gandum. Kalau di situ nilai beratnya berbeda, maka disebut riba al-fadl. Ya. Yataqabud al-muta'aqidani al-iwadain fi majlis akad. Walaupun belinya itu secara kontan. Tukar menukarnya tadi, barternya tadi, membeli gandumnya fulan dengan gandum saya itu secara kontan tapi tetap riba. Ya. Karena adanya apa? Tambahan. Jenisnya sama dan dua-duanya termasuk harta ribawi. Kata para ulama, fahadhi ziyada wa yami'ata sa'in minal qamah. Adanya tambahan atau tadi apa? 1000 dengan 1200 afan. 1000 sa' dengan 1200. 200 tambahan ini ya, kalau tadi kilo, 200 kilo dengan 100 kilo berarti tambahannya berapa? 100 kilo. 100 kilo itu tambahan, itulah namanya riba al-fadl. Ya. Ini masih panjang. Kita cukupkan sampai riba al-fadl. Kalau kita putus nanti tidak nyambung. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan sampaikan juga bagaimana kalau kita dapat uang, ya misalnya bapak kita kerja di bank, terus bagaimana kalau kita dapat hadiah dari orang yang kerjanya di bank, dapat hadiah dikasih misalnya,
Ya, orang itu kerja di bank kita tahu, tapi kita kasih sesuatu yang itu hadiah dari orang yang langsung kerjanya di bank. Bagaimana hukumnya? Ya. Insyaallah nanti kita akan pelajari pada pertemuan setelahnya. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.